Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Irfan Muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba belajar tentang IP address, subnetting, dan apa itu IP public, apa itu IP private, serta pengaplikasikannya dalam Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja IP address itu dibagi menjadi dua, yaitu IP address versi 4 dan juga IP address versi 6. Tapi pada video kali ini saya akan mempelajari tentang IP address versi 4 terlebih dahulu. Jadi IP address versi 4 itu memiliki 32 bit dan juga memiliki 4 oktet. Masing-masing oktet ini memiliki angka yang berkisar antara 0 sampai 255. Jadi contoh, saya memiliki IP yaitu 192.168.1. Jadi ini adalah contoh penulisan IP, tetapi ini masih belum tepat. Yang benar itu adalah kita beri slash pada bagian belakang IP, lalu kita berikan angka. Nah, apa itu slash? Slash dalam IP address ini itu adalah prefix. Nah, apa itu prefix? Prefix adalah total IP yang dapat digunakan. Jadi untuk mencarinya kita memerlukan belajar yang namanya itu subnetting. Nah, pada subnetting ini kita akan mencari yang namanya itu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Oke, langsung saja. Untuk mencari total IP ini memerlukan rumus, yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini dapat dari mana? 32 ini dapat dari jumlah bit yang dimiliki oleh IP versi 4 ini. Jadi 32 dikurangi 24 yaitu 8. Nah, kalau sudah ketemu ini, maka kita akan menulisnya dalam 2 pangkat. Nah, kenapa 2 pangkat? Ini itu adalah sudah nilai paten, kan sudah tidak bisa diubah-ubah lagi dari sananya. Jadi 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256 ini memiliki angka dari 0 sampai dengan 255. Ya. Kemudian kita akan mencari subnet masknya. Untuk mencari subnet mask itu kita akan mengurangi 256 dikurangi hasil dari 2 pangkat ini, yaitu 256 juga, yang berarti adalah 0. Kemudian untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0. Kemudian pada bagian IP network itu adalah 0. Itu sesuai pada sini. Dan untuk IP broadcast itu adalah 255 atau jumlah IP yang paling terakhir. Ini IP network itu adalah IP pertama, sedangkan IP broadcast itu adalah IP yang terakhir. Kemudian untuk IP range itu adalah IP network plus 1, yaitu berarti 1, dan IP broadcast min 1, yaitu 254. Ini adalah IP yang dapat digunakan. Kemudian saya akan lanjut untuk memberikan contoh soal, yaitu misalnya saya memiliki IP 192.168.56/26.
Nah, kita akan mencari yang namanya itu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, untuk mencari ini semua kita harus masukkan angka-angkanya, yaitu 32 dikurangi prefix yaitu 26, yang hasilnya itu adalah 6. Kemudian kita masukkan yaitu 2 dipangkatkan 6, yang hasilnya itu adalah 64. Ini dari angka 0 sampai dengan 63. Kemudian pada subnet mask itu adalah 256 dikurangi 64 adalah 192. Kemudian untuk penulisannya yaitu 255.255.255.192. Kemudian untuk mencari IP network ini adalah angka pertama dari sini adalah 0. Kemudian pada IP broadcast adalah IP terakhir yaitu 63. Nah, kemudian kita akan mencari IP range-nya, yaitu IP range-nya adalah IP network plus 1 yaitu 1, kemudian IP broadcast minus 1 yaitu 62. Nah, perlu diingat ya teman-teman, IP network ini selalu hasilnya itu genap, dan IP broadcast itu selalu hasilnya itu ganjil. Kemudian saya memiliki IP yaitu 10.10.10.50, slash-nya itu 27 teman-teman. Kemudian kita akan mencari yang namanya total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range juga sama seperti tadi, yaitu 32 dikurangi prefix yaitu 27, yaitu adalah 5. Nah, kemudian 2 pangkat 5 adalah 32 teman-teman, yaitu dari 0 sampai dengan 31. Kemudian untuk mencari subnet masknya adalah 256 dikurangi 32 yaitu 224. Kemudian cara penulisannya itu 255.255.255.224. Kemudian pada IP network itu adalah 0, dan juga IP broadcast adalah 31. Nah, karena ini IP-nya itu tidak masuk dalam IP range-nya, maka kita memerlukan yang namanya itu blok subnet. Nah, apa itu blok subnet? Blok subnet itu adalah lanjutan dari IP network-nya teman-teman. Nah, jadi lanjutannya itu adalah IP broadcast plus 1 yaitu 32. Kemudian pada IP broadcast-nya itu adalah 32 ditambah ini teman-teman, ditambah hasil ininya, berarti 32 ditambah 32 yaitu 64. Nah, 64 dikurangi 1 yaitu 63. Jadi pada blok subnet yang kedua itu rumusnya adalah IP broadcast plus 1, kemudian IP networknya plus hasil dari pangkat ini, kemudian dikurangi 1 yaitu menjadi hasilnya 63. Berarti IP range nya itu adalah 33 sampai dengan 62 teman-teman. Nah, jadi ini adalah
blok subnet yang kedua makanya. Kemudian lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu adalah IP public dan IP private. Apa itu IP public? IP public adalah IP yang dapat diakses oleh semua orang waktu di mana saja dan kapan saja. Contohnya itu adalah IP Facebook, yaitu 10.10.10.10, dan IP Google, yaitu adalah 8.8.8.8. Kemudian yang selanjutnya itu adalah apa itu IP private? IP private adalah IP yang hanya dapat diakses oleh satu device saja. Seperti contoh itu adalah 192.168.137.8, karena IP tersebut hanya dapat diakses oleh satu device saja. Kemudian apa itu switch? Switch adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Jadi misal ini adalah contoh topologi komputer yang memiliki blok subnet yang sama, yaitu 192.168.1.1. Ini adalah 192.168.1.2, dan ini adalah 192.168.1.3. Ini masih dalam satu blok subnet yang sama ya teman-teman, karena ini /26, dan /26 itu memiliki total IP itu 64, jadi masih bisa digunakan lagi. Kemudian apa itu router? Router adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan device-device yang berbeda blok subnet. Jadi misal ini sama seperti tadi, yaitu 192.168.1.1, ini 192.168.1.2, dan ini 192.168.1.3. Dan pada PC yang keempat ini, yaitu 192.168.1.70, jelas sekali ini sudah berbeda blok subnet karena yang digunakan adalah /26, sedangkan /26 hanya memiliki total IP yaitu 64. Jadi tugas router ini adalah untuk menghubungkan device yang berbeda blok subnet. Ini dapat terhubung dengan PC yang ini, teman-teman. Oke, langsung saja yang selanjutnya itu adalah cara mengaplikasikannya dalam IP private teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah cara mengaplikasikannya dalam Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja. Misal saya memiliki PC 1 dan PC 2, dan juga saya memiliki satu switch, teman-teman. Nah, kemudian kita hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel automatic. Jangan lupa kita beri yang namanya itu adalah IP. IP-nya itu saya akan gunakan 10.10.10.10. Ini 255.255.254. Ini kita salin terlebih dahulu. Kemudian pada PC kedua saya akan menggunakan IP 10.10.10.11. Ini juga kita ganti. Ini itu dapat terhubung, teman-teman, dengan menggunakan ping 10.10.10.11. Nah, kalau seperti ini itu berarti tandanya PC tersebut sudah dapat saling terhubung. Kalau tidak dapat terhubung itu akan tulisannya itu seperti ini, teman. Ini kalau salah itu akan menjadi lama dan akan terjadi yang namanya itu request timeout. Nah, ini berarti
berarti tidak dapat terhubung. Oke, misal contoh saya memiliki PC ketiga, PC keempat, dan juga PC kelima. Contohnya saya memiliki switch lagi, kemudian kita akan hubungkan terlebih dahulu. Kemudian kita beri IP, yaitu saya akan beri IP itu 10.10.10.5040, dan kita beri subnet masknya, dan ini 10.10.10.41. beri subnet masknya juga, ini juga 10.10.10.42. kita beri ini. Nah, ini jika seperti tadi itu harus menggunakan command prompt, itu agak sedikit ribet teman-teman. Bisa lebih cepat itu dengan menggunakan surat. Itu tinggal seperti ini saja. Nah, successful yang artinya sudah dapat terhubung teman-teman. Successful dan successful. Oke, kemudian ini kan berbeda blok subnet teman-teman. Kita harus yang namanya itu menambahkan router. Router itu terdapat di network device, kemudian ke router. Routernya ini bebas, kalian mau milih yang mana. Saya akan mencoba yang paling kanan sendiri. Kemudian kita hubungkan antar switchnya ke routernya. Nah, jika Cisco Packet Tracer punya teman-teman itu tidak ada kabelnya seperti ini, kalian bisa aktifkannya ke option, kemudian ke preference, kemudian aktifkan always show port labels in logical workspace. Kalian aktifkan ini untuk melihat nama kabel yang digunakan. Nah, jika seperti ini maka artinya belum terhubung teman-teman. Kita harus masuk ke router, kemudian ke config, kemudian kita nyalakan. Tadi itu di fast internet, ini kabel fast internet. Kita harus on kan ini terlebih dahulu. Kemudian kita beri IP di sini agar dapat menghubungkan blok subnet yang pertama. Ini kita beri yang namanya itu subnet masknya. Ini juga jangan lupa 10.10.33. Ini juga. Nah, jika sudah seperti ini itu namanya itu gateway teman-teman. Jadi pada PC yang ini kita juga harus berikan yang namanya itu gateway juga. Yang ini juga titik 1. Sedangkan yang ini itu adalah gateway-nya 10.10.10.33. Ini juga sama 10.10.10.33. Ini kita salin saja. Nah, yang ini kita jika sudah seperti ini seharusnya sudah dapat terhubung. Tadi kan ini sudah dapat terhubung teman-teman, ini juga dapat terhubung. Kita akan coba menghubungkan PC 2 dengan PC 3. Yang jelas-jelas ini adalah berbeda blok subnetnya. Kita akan coba hubungkan in progress dan violet. Memang biasanya pada percobaan pertama itu memang violet. Kemudian kita coba lagi dan successful. Oke. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 5 violet. Kemudian ini kita coba lagi dan successful. Oke, jadi fungsi router adalah untuk menghubungkan
blok subnet 1 dengan blok subnet yang kedua agar dapat saling terhubung dan dapat berkomunikasi, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.